10 tahun sebelum kedatangan pertama orang Spanyol, pertanda mengerikan muncul di langit. Terlihat seperti bulir api atau tanda yang berkilauan. Cakrawala Belize memerah seperti darah. Lidah api mengalir seolah langit sendiri terluka, lebar di bagian bawah, meruncing di puncak, berpijar di angkasa. Ketika itu muncul, terjadi keributan dan kekagetan. Orang-orang menutup mulut dengan tangan, antara ketakutan dan kekaguman, bertanya-tanya tentang maknanya. Pertanda kedua, kuil Waitilele dilalap api. Tak ada yang menyalakannya. Api menyala dengan sendirinya. Tanda ketiga adalah petir yang menghantam kuil Sili yang terbuat dari jerami. Hujan gerimis turun tanpa guru. Keajaiban keempat, sungai api melintasi langit di siang bolong. Pada yang kelima, air yang bergolak mendidih diterpa angin seperti mengamuk, terpecah dalam kemarahan. Ombak menjulang di kejauhan, menghancurkan rumah-rumah yang tergenang dan roboh ke danau terdekat. Peringatan keenam, tangisan seorang wanita bergema malam demi malam yang berkeliaran dalam kegelapan berteriak, "Anak-anakku, kita harus lari dari kota ini." Atau, "Anak-anakku, kemana harus kubawa kalian?" Pertanda ketujuh, seorang pekerja di Danau Meksiko menangkap burung hitam mirip bangau dan membawanya ke Moctezuma untuk diperiksa. Dia berada di istana ruang gelap. Matahari sudah condong ke arah barat. Burung itu begitu unik dan luar biasa sehingga tidak ada deskripsi yang bisa menggambarkan keanehannya. Di kepalanya terdapat diadem melingkar, mirip cermin jernih dan kristalin yang memantulkan langit. Ketika melihatnya, Monicazuma merasakan getaran ketakutan dan kekaguman, menafsirkan pemandangan bintang-bintang pada hiasan makhluk itu sebagai pertanda buruk. Pada pandangan kedua ke cermin, Mozuma melihat sekumpulan prajurit dalam formasi sempurna, berbaris dengan tertib. Mereka bertempur satu sama lain, ditemani oleh makhluk fantastis dan ciptaan aneh. Pertanda kedelapan yang muncul di Meksiko menunjukkan manusia bersatu dalam satu tubuh dan lainnya dengan dua kepala pada satu batang. Dibawa ke istana ruang hitam untuk dipamerkan kepada Montezuma yang perkasa. Penglihatan-penglihatan ini menghilang di depan mata mereka, seperti dilaporkan oleh penduduk setempat. Semua tanda ini mengumumkan kejatuhan dan kehancurannya, meramalkan berakhirnya suatu era dan munculnya bangsa-bangsa baru untuk mendiami bumi. Beberapa bulan kemudian, seorang asing memasuki kota Mikola. Dia tidak dikirim oleh otoritas manapun. Dia datang atas inisiatif sendiri. Dengan tanpa basa-basi, dia menuju istana dan berseru, "Wahai penguasa mulia, aku mohon maaf atas keberanianku. Ketika aku berada di tepi lautan besar, aku melihat seluruh pegunungan, seperti gunung yang berjalan melayang di atas ombak, berpindah dari satu sisi ke sisi lain tanpa pernah mencapai pantai. Tuhanku, kami tidak pernah menyaksikan fenomena seperti itu. Meskipun kami adalah penjaga pantai dan selalu waspada." Moctezuma mengungkapkan rasa terima kasihnya dan memerintahkan, "Sekarang kalian bisa beristirahat." Kurir yang membawa kabar ini tidak memiliki telinga, telah diamputasi, dan juga tidak memiliki jari kaki, sama-sama telah dipotong. Kemudian, dia memanggil seorang pendeta dan menunjuknya sebagai utusan utamanya. Dia memerintahkan, "Pergilah ke stan dan beritahu komandan desa bahwa itu benar. Makhluk-makhluk misterius telah muncul di laut besar. Minta dia untuk menyelidiki sendiri peristiwa ini untuk memahami maknanya. Katakan padanya bahwa dia harus bertindak cepat dan bawa serta duta besar itu." Saat tiba di Texan, sang utusan berunding dengan otoritas setempat. Ada seorang pria bernama Pinto di sana. Dia mendengarkan mereka dengan sangat konsentrasi sebelum menyatakan, "Tuan-tuan yang mulia, tinggallah di sini bersamaku, sementara kami mengirim pembantu kalian ke pantai." Para pembantu pergi dan kembali dengan kegemparan, mengkonfirmasi kebenaran fakta-fakta tersebut. Mereka menyaksikan dua struktur yang menyerupai menara atau bukit melayang di atas air. Sang utusan besar mengumumkan kepada Pinal, "Aku perlu melihat dengan mataku sendiri untuk memahami sifat fenomena ini. Aku harus melaporkan langsung kepada Tuhan kita." Maka mereka pergi ke pantai dan mengamati apa yang bergerak di balik garis air. Selain itu, mereka melihat 7 atau 8 makhluk aneh itu yang telah pergi dengan perahu kecil, sibuk memancing dengan kail. Para pengamat naik ke dahan pohon yang kokoh. Dari posisi itu, mereka menyaksikan bagaimana orang-orang asing itu menangkap ikan dan, setelah selesai, kembali ke kapal induk dengan perahu mereka. Turun dari pohon, mereka kembali ke desa, di mana mereka berpamitan terburu-buru dari Pinal. Mereka kembali ke kota besar klan Okta secepat mungkin untuk membawa informasi tersebut kepada Montezuma. Setibanya mereka langsung menuju ke istana kerajaan dan menghadap dengan penuh hormat seraya berkata, "Tuanku dan Raja, benar bahwa orang-orang asing telah muncul di tepi laut besar. Mereka memancing dengan perahu kecil, sebagian dengan tongkat pancing, sebagian lagi dengan jaring, dan terus melakukannya hingga senja sebelum kembali kedua menara besar mereka naik ke atasnya. Kami perkirakan jumlah mereka sekitar 15 orang. Mereka mengenakan jaket berbagai warna, biru, merah, hitam, hijau, dan
dan warna-warna kusam lainnya yang cukup tidak sedap dipandang. Sebagian tidak memakai penutup kepala, sementara yang lain mengenakan sapu tangan merah, topi merah tua, atau topi bulat lebar, mungkin untuk melindungi diri dari matahari. Kulit mereka pucat jauh lebih terang daripada kita. Semua mereka berjanggut panjang dan berambut pendek yang nyaris tidak melebihi telinga. Montezuma tampak sangat terganggu oleh laporan ini dan tetap diam. Kemudian raja memerintahkan para pejabatnya, sebarkan instruksi ini. Penjaga harus ditempatkan di sepanjang pantai. Para pejabat segera pergi untuk melaksanakan perintah tersebut. Montezuma lalu mengumpulkan penasihat utamanya, berbagi kabar terbaru dan memperlihatkan artefak-artefak yang telah ia perintahkan untuk dibuat. Dia menyatakan bahwa semua harta harus dilindungi. Oleh karena itu, jika ada yang hilang, tempat tinggal kalian akan dihancurkan dan anak-anak kalian akan dikorbankan, termasuk mereka yang belum lahir. Tahun 13 kelinci sudah mendekati akhirnya dan ketika hampir berakhir mereka muncul. Kabar kedatangan mereka sampai ke Montezuma yang tanpa penundaan mengirim utusan. Seolah-olah dia percaya bahwa pendatang baru itu adalah Pangeran Alkita. Itulah keyakinan yang dirasakannya dalam jiwa. Dia telah menampakkan diri. Dia telah kembali. Dia akan datang ke tempat singgasananya dan pavilionnya seperti yang dijanjikannya saat pergi. Montezuma mengirim 5 utusan untuk menyambut orang asing itu dan memberikan hadiah kepada mereka. Dia memerintahkan mereka, "Berangkatlah prajurit jaguarku, berangkatlah. Katanya Tuan kita telah kembali ke tanah ini. Temuilah dia, pergi dan dengarkanlah dia. Perhatikan baik-baik kata-katanya. Inilah yang harus kalian bawa kepada Tuan kita. Ini adalah harta kal. Sampaikan penghormatan kepada Tuan kita yang ilahi. Katakan kepadanya, hambamu Montezuma mengutus kami kepadamu. Inilah persembahan yang dengannya dia menyambutmu dalam perjalanan kembali ke Meksiko. Saat mencapai pantai, mereka dibawa dengan perahu ke Lancho. Mereka menempatkan keranjang di kapal yang mereka tumpangi, menjaganya di bawah pengawasan terus-menerus. Dari SKO Lancho, mereka menyusuri pantai hingga melihat kapal orang asing itu. Ketika mereka mencapai kapal-kapal, orang asing itu menantang mereka. "Siapakah kalian? Dari negeri mana asalmu?" "Kami dari kota besar Meksiko," jawab mereka. Orang asing itu membalas, "Mungkin benar atau tidak. Mungkin mereka berbohong. Mungkin mereka sedang mengejek kita. Namun di dalam hati mereka percaya. Mereka sepenuhnya yakin." Mereka menurunkan kait dari haluan kapal, lalu sebuah tangga dan para utusan naik satu persatu. Mereka bersujud di depan kapten, mencium geladak sebagai tanda penghormatan. Mereka menyatakan, "Jika Tuhan mengizinkan, hamba Moctezuma mengutus kami untuk memberikan penghormatan kepadamu. Dia memerintah kota Meksiko dengan penuh kesetiaan." Sang kapten menjawab, "Tuhan sedang lelah." Kemudian mereka mengenakan pakaian berharga padanya. Mereka telah membawa hadiah-hadiah dengan sangat hati-hati. Mereka memasang topeng yang dihiasi pirus, patung dewa dengan mahkota bulu quetzal. Di sisi topeng tergantung anting-anting emas. Mereka mengenakan jubah berhias dan kalung yang terjalin bergaya petilo dengan piringan emas di tengahnya. Kemudian mereka mengikat cermin di pinggangnya, menutupinya dengan mantel yang disebut lonceng berbunyi dan menghiasi kakinya dengan pelindung betis ikas. Di tangannya mereka menempatkan perisai dengan pinggiran dan hiasan bulu quetzal, ornamen emas dan mutiara. Akhirnya mereka mempersembahkan sepasang sandal hitam. Sang kapten bertanya, "Dan ini semuanya? Inikah sambutan kalian? Begitukah kalian menyambut tamu?" Mereka menjawab, "Ini semuanya, Tuan. Inilah yang kami bawa untukmu." Seketika, sang kapten memerintahkan untuk membelenggu para utusan itu pada kaki dan leher mereka. Ketika belenggu telah terpasang, meriam besar mengguntur. Para kurir pingsan, kehilangan kesadaran. Mereka jatuh bersamaan ke tanah, di mana mereka tergeletak, tetapi orang-orang Spanyol segera menghidupkan mereka kembali. Mereka mengangkat para kurir, menyajikan anggur, lalu menawarkan makanan. Kapten mengucapkan kata-kata ini kepada mereka, "Tersiar kabar di antara kami bahwa orang-orang Meksiko adalah prajurit yang hebat, berani, dan menakutkan. Mereka bilang satu pejuang Meksiko tahu cara mundur, melawan balik, maju, dan menang, meski menghadapi 10 atau 20 lawan. Tapi hatiku meragukannya. Aku perlu melihat dengan mataku sendiri. Aku ingin membuktikan apakah mereka sekuat dan seberani yang dikatakan." Lalu ia memberikan pedang, tombak, dan perisai kulit kepada mereka, seraya menyatakan, "Ini akan terjadi saat fajar menyingsing. Kita akan mengukur kekuatan dalam pertarungan 1 lawan 1, dan dengan begitu mengungkap kebenaran. Kita akan lihat siapa yang tetap berdiri." Mereka menjawab kapten, "Tuan yang mulia, kami tidak diutus untuk ini oleh wakilmu, Monica Zuma. Misi kami hanya satu, membawakanmu hadiah dan menawarkan istirahat. Jika kami menerima tantanganmu, Montezuma akan murka dan pasti menghukum mati kami." Sang kapten membalas, "Tidak, ini harus terjadi. Aku perlu melihat dengan mataku sendiri, karena bahkan di kastil kabar tentang kehebatan kalian
kalian yang legendaris sudah tersiar. Karena itu, makanlah dengan baik di pagi hari. Aku juga akan melakukan hal yang sama." Dengan kata-kata yang mendorong ini, ia mengantar mereka pergi dari kapal. Begitu mereka naik ke kano, mereka mulai mendayung dengan putus asa. Beberapa bahkan mendorong perahu dengan tangan mereka sendiri. Begitu besarnya teror yang menggerogoti hati mereka. Mereka berseru satu sama lain, "Kapten, dayunglah dengan sekuat tenaga, cepat, lebih cepat. Kita tidak boleh binasa di sini. Kita tidak boleh binasa." Sementara para utusan tetap tidak kembali. Montezuma kehilangan tidur dan nafsu makan, menolak berbicara dengan siapapun. Ia percaya bahwa semua tindakannya sia-sia. Sambil terus mengeluarkan desahan, ia tenggelam dalam jurang keputusasaan dan melankoli, di mana tidak ada penghiburan, kedamaian, atau kebahagiaan yang dapat mencapainya. Ia bertanya, "Apa yang menanti kita? Siapa yang akan bertahan? Dulu aku bahagia, tetapi sekarang aku membawa kematian dalam dadaku. Akankah Tuhan kita datang kepada kita?" Kemudian, ia memerintahkan para penjaga untuk menyiapkan 2 tawanan, mengecat tubuh mereka dengan kapur. Para utusan menuju kuil ular, tempat Mozuma menunggu mereka. Para tawanan dikorbankan di hadapannya, dan tubuh para utusan dibasahi oleh darah persembahan itu. Ritual seperti ini dibenarkan karena para utusan telah menyelesaikan tugas yang berat. Mereka telah memandang para dewa secara langsung, berbicara dengan para dewa itu. Setelah pengorbanan selesai, mereka melaporkan kepada raja secara rinci tentang perjalanan mereka. Apa yang mereka lihat, bahkan makanan yang dikonsumsi oleh orang-orang asing itu. Montezuma tercengang dan ketakutan mendengar laporan itu, terutama saat mendengar tentang makanan para penjajah. Ia gemetar mengetahui bagaimana meriam menggelegar, suaranya bergema, mampu membuat beberapa orang pingsan dan yang lain tuli. Para utusan menggambarkan proyektil yang diluncurkan oleh senjata itu meninggalkan jejak kehancuran. Bola-bola batu meluncur sambil menyemburkan percikan api dan nyala, disertai asap busuk seperti lumpur membusuk, jelas mereka. Bau itu menyerang pikiran, membawa siksaan. Jika diarahkan ke gunung, gunung itu akan retak. Jika ke pohon, pohon itu hancur berkeping-keping. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh, seolah-olah pohon itu telah meledak dengan keras dari dalam dirinya sendiri. Para utusan juga melaporkan bahwa peralatan dan persenjataan mereka sepenuhnya ditempa dari besi. Mereka mengenakan besi dan memakai helm besi di kepala mereka. Mereka mengayunkan pedang besi. Mereka membawa busur besi. Perisai mereka terbuat dari besi. Tombak mereka dari besi. Rusa raksasa mengangkut mereka di punggung kemanapun mereka ingin pergi. Makhluk-makhluk ini, tuanku, mencapai ketinggian atap rumah. Tubuh mereka yang paling aneh sepenuhnya terbungkus, hanya memperlihatkan wajah. Kulit mereka pucat seperti kapur, tetapi mereka memiliki rambut pirang, meskipun beberapa berambut hitam. Janggut mereka panjang dan kekuningan, kumis mereka sama-sama pirang. Rambut mereka keriting dengan helai yang sangat halus. Adapun makanan mereka mirip dengan manusia. Makanan itu banyak dan cerah namun ringan, tampak seperti jerami, tetapi rasanya seperti jagung, seperti inti tongkol, sedikit manis seolah dibumbui dengan madu. Makanan dengan rasa manis. Anjing-anjing mereka sangat besar, dengan telinga terkulai dan lidah panjang yang terjulur. Mata mereka menyala dengan kuning berapi-api. Mereka melemparkan pandangan yang berkilauan, berkedip seperti percikan api. Mereka memiliki perut yang kosong, pinggang yang panjang dan sempit. Mereka tak kenal lelah dan sangat kuat. Mereka melompat-lompat dengan ganas, terengah-engah, lidah terjulur, dan bulu mereka yang berbintik-bintik menyerupai macan tutul. Saat menerima kabar ini, Moctezuma diliputi ketakutan. Hatinya seolah melemah, seperti mengering dari dalam. Saat itulah penguasa itu memutuskan untuk mengirim rombongan khusus. Dia mengumpulkan orang-orangnya yang paling terampil, nabi, tukang sihir, dan semua orang bijak yang berhasil dipanggilnya. Bersama mereka, dia mengirimkan prajuritnya yang paling gagah berani dan berasal dari keturunan bangsawan. Rombongan itu membawa bekal untuk perjalanan, jagung unggas dalam jumlah banyak, telur dan tortilla. Mereka juga membawa hadiah yang mungkin bisa memuaskan orang asing atau memenuhi permintaan mereka. Moctezuma bahkan menyertakan tawanan untuk dikorbankan seandainya para tamu itu ingin meminum darah mereka. Utusannya mengeksekusi tawanan di depan orang-orang asing tersebut. Namun, saat menyaksikan ritual itu, orang-orang kulit putih dipenuhi kengerian dan jijik. Mereka meludah ke tanah, menutup mata atau mengusapnya, sambil menggoyangkan kepala dengan rasa muak. Mereka menolak makanan apapun yang ternoda darah. Baunya membuat mereka mual, seolah zat itu sedang membusuk. Pengorbanan itu diperintahkan karena Moctezuma menganggap orang Spanyol sebagai makhluk ilahi. Dia menaruh kepercayaannya pada mereka dan memuja mereka seperti dewa. Namun orang-orang asing itu lebih memilih untuk menikmati tortilla, telur dan unggas, serta berbagai buah-buahan, jambu biji, alpukat, buah pir berduri, dan
lainnya yang asli daerah itu. Untuk rusa, telah disiapkan tunas alang-alang dan dedaunan segar. Dengan para penyihir itu, Moctezuma tidak hanya berusaha memahami sifat orang asing, tetapi juga mencari tahu apakah mereka bisa dipengaruhi oleh sihir. Mungkin mereka bisa mengirimkan angin jahat, menutupi mereka dengan borok, atau merugikan mereka dengan cara tertentu. Berikut adalah terjemahan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia dengan mempertahankan format aslinya. Alternatifnya, mereka dapat mengucapkan kata-kata ajaib tertentu berulang-ulang yang mampu membuat mereka sakit, membunuh mereka, atau membuat mereka kembali ke tanah air. Para penyihir telah menyelesaikan tugas mereka melawan orang-orang Spanyol, tetapi gagal total. Mereka tidak berhasil menimbulkan bahaya apapun kepada mereka. Menghadapi hal itu, mereka bergegas kembali ke kota untuk melaporkan kepada Montezuma seperti apa orang asing itu dan betapa tak terkalahkannya mereka. Mereka menyatakan kepadanya, "Wahai penguasa agung, kami tidak setara dengan mereka. Kami tidak berarti." Montezuma telah mengeluarkan perintahnya. Dengan ancaman hukuman mati, dia meminta para pejabatnya, semua pemimpin dan kapten, untuk berusaha sebaik mungkin memahami kebutuhan para pendatang dan memenuhinya. Ketika orang-orang Spanyol mendarat dan memulai perjalanan mereka menuju kota, akhirnya dalam perjalanan mereka dilayani dan dihormati sepanjang perjalanan, menerima semua kehormatan. Mereka melanjutkan dengan perlindungan dan tidak ada yang diabaikan untuk memuaskan mereka. Ketika mengetahui bahwa mereka menanyakan tentang dirinya dan menemukan bahwa para dewa ingin melihatnya berhadapan muka, hati Montezuma menjadi sesak, diliputi oleh kegelisahan yang mendalam. Dia ingin melarikan diri dan bersembunyi. Dia mempertimbangkan untuk menghindari pertemuan dengan para dewa dengan berlindung di sebuah gua. Dia mengungkapkan pemikiran ini kepada beberapa penasihat setia, orang-orang dengan hati yang pemberani, yang tekadnya tetap tak tergoyahkan. Mereka menyarankan kepadanya, ada kerajaan orang mati, tempat tinggal matahari, tanah Aceh atau kuil Slai. Engkau harus pergi ke salah satunya. Mana yang paling engkau sukai? Montezuma merasakan dalam hatinya panggilan dari kuil Slai, dan keinginan ini tersebar, menjadi diketahui oleh rakyat, tetapi dia tidak berhasil mewujudkannya. Dia tidak bisa melarikan diri atau menemukan perlindungan. Dia telah kehilangan kekuatan dan keberaniannya, tidak mampu melakukan apapun. Dengan demikian, tidak ada yang tersisa baginya selain menunggu. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain pasrah dan menanti kedatangan mereka. Akhirnya dia menaklukkan hatinya sendiri dan menunggu dengan pasrah akan takdir yang ditentukan untuknya.